Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 6 tentang memecahkan permasalahan dengan teknik computational thinking. A. Berpikir komputasional atau computational thinking. 1. Komputasi. Komputasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah data input. Data input adalah sebuah masukan yang berasal dari luar lingkungan sistem. Adapun komputasi merupakan bagian dari ilmu komputer berpadu dengan ilmu matematika. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu sains. Bidang ini berbeda dengan ilmu computer science yang mengkaji komputasi komputer dan pemrosesan informasi. Bidang ini juga berbeda dengan teori dan percobaan sebagai bentuk tradisional dari ilmu dan kerja keilmuan. Dalam ilmu alam, pendekatan ilmu komputasi dapat memberikan berbagai pemahaman baru melalui penerapan model-model matematika dalam program komputer berdasarkan landasan teori yang telah berkembang untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata dalam ilmu tersebut. 2. Teori komputasi atau computational theory. Pada teori ilmu komputer dan matematika, teori komputasi adalah cabang yang berhubungan dengan bagaimana masalah dapat dipecahkan pada sebuah model komputasi secara efisien menggunakan algoritma. Bidang ini terbagi menjadi 3 fokus besar, yaitu bahasa dan teori otomata, teori komputabilitas, dan teori kompleksitas komputasi. A. Teori otomata. Teori otomata atau automata teori adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. B. Teori komputabilitas. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. C. Teori kompleksitas. Teori kompleksitas mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah atau persoalan sulit. Teori komputasi dapat dianggap sebagai model penciptaan dari seluruh cabang dalam bidang ilmu komputer. Maka dari itu, logika dan matematika digunakan dalam teori komputasi. Pada abad ini, teori komputasi menjadi disiplin akademik mandiri dan telah terpisah dari matematika. 3. Pengertian berpikir komputasional. Berpikir merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Istilah umumnya think for problem solving, yaitu berpikir untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kemampuan berpikir untuk menghasilkan ide-ide kreatif saat ini sangat dibutuhkan oleh siswa. Kemampuan berpikir ini erat kaitannya dengan tingkat literasi digital siswa, sehingga siswa di kemudian hari dituntut untuk memiliki kemampuan analisis yang tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan konsep berpikir secara komputasi yang dapat membantu siswa untuk menganalisis suatu permasalahan yang sangat kompleks. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya seperti cara berpikir layaknya komputer yang bisa menyelesaikan secara efektif. 4. Karakteristik berpikir komputasional.
A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Memformulasikan permasalahan dengan cara yang membuat kita dapat menggunakan komputer atau alat lain untuk membantu menyelesaikannya. B. Logika dalam mengelompokkan dan menganalisa data. Logika merupakan sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengelompokkan dan menganalisa data harus dengan dasar yang relevan agar bisa dipertanggungjawabkan. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Proses mengenali dan memusatkan perhatian pada karakteristik penting dari suatu situasi atau objek dan membiarkan atau menyaring karakteristik yang tidak diinginkan dari situasi atau objek tersebut. A. Identifikasi berasal dari kata identify yang artinya meneliti atau menelaah. Identifikasi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, serta mencatat data dan informasi. Fungsi dan tujuan identifikasi adalah untuk mengetahui berbagai masalah yang terjadi. Pada tahap ini kita harus dapat mengidentifikasi hal-hal yang diketahui, hal-hal yang ditanyakan, dan syarat-syarat yang ada. Apabila diperlukan, kita dapat membuat gambar atau diagram untuk memperjelas situasinya. Setelah informasi yang diperoleh sudah lengkap, kita harus dapat mengorganisasi dan menghubungkan informasi-informasi tersebut. Adapun cara mengidentifikasikan masalah sebagai berikut. 1. Pendefinisian masalah dengan jelas. 2. Pendefinisian secara objektif. 3. Kumpulkan informasi secara B. Analisis, yaitu sekumpulan kegiatan, aktivitas, dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan. Segala macam bentuk analisis menggambarkan pola-pola yang konsisten di dalam data, sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan singkat dan penuh makna. Berikut cara menganalisis masalah. 1. Analisis informasi. 2. Generalisasi kemungkinan. C. Implementasi solusi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Cara mengimplementasikan solusi yang telah kita rencanakan sebagai berikut. 1. Implementasi dari solusi. Ketika sudah memilih solusi terbaik, lakukan implementasi, namun masih harus memikirkan masalah yang bisa saja terjadi, terutama jika tidak menstrukturkan masalah secara benar. 2. Review dan evaluasi hasil keluaran. Setelah mengimplementasi solusi, langkah selanjutnya adalah memonitor dan mereview hasil. Periksa apakah solusi bekerja dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Atur ulang jika dibutuhkan. Pemecahan masalah bekerja dalam daur yang berulang. Banyak potensial solusi yang harus dievaluasi karena solusi akan sering datang dengan pemecahan masalah yang lebih baik. Membuat karya teknologi untuk memecahkan permasalahan. A. Peran TIK dalam pemecahan masalah. Teknologi merupakan gambaran dari sebuah penemuan perangkat keras hardware yang menerapkan prinsip-prinsip saintifik secara etimologis. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia yang terdiri atas dua kata yaitu tekne yang berarti keahlian dan ogia yang berarti pengetahuan. Dapat dikatakan bahwa teknologi merupakan suatu objek yang mengacu kepada sebuah perangkat keras yang dapat digunakan untuk mempermudah kegiatan aktivitas manusia seperti mesin atau perkakas secara luas. Teknologi dapat diartikan sebagai pengertian sistem, teknik, konsep, bahkan organisasi. Konsep yang dimaksud di sini adalah seputar penggunaan teknologi dan bagaimana
teknologi tersebut dapat berpengaruh terhadap kemampuan manusia. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras dan perangkat lunak. 1. Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi pada masa prasejarah dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi, yang pada saat itu ditemukan tulisan untuk pertama kalinya oleh bangsa Sumeria. Sementara pada era modern, perkembangan pertama teknologi informasi dimulai dengan adanya media cetak, yaitu surat kabar atau yang sering disebut dengan koran. A. Masa prasejarah sampai 3000 sebelum Masehi. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Mereka menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Mereka melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Kemampuan manusia dalam berbahasa di masa itu hanya berkisar pada bentuk suara dengusan dan isyarat tangan. Oleh karena itu, obrolan di antara manusia masih sebatas dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. B. Masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi, di mana sejarah proses menggambar di dinding gua masih berlangsung. Namun berkembang lagi caranya dengan menggunakan spidol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era tahun 3000 sebelum Masehi, periode tahun 2900 sebelum Masehi. Muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno di tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi. Sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Tiongkok masuk ke masa tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno memakai pohon papirus sebagai kertas. Selanjutnya, Cailun dari bangsa Tiongkok menemukan kertas dari serat bambu, dan kemungkinan sistem pencetakan memakai blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta. C. Masa modern tahun 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Dimulai dari awal tahun 1400-an di mana telah ditemukan mesin cetak menggunakan plat huruf dari besi. Hingga di masa ini mulai ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, dan internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. 2. Fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Adapun fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi secara umum sebagai berikut. A. Menangkap, yaitu melakukan atau melaksanakan capture terhadap data dan informasi. B. Menyimpan data atau informasi dalam bentuk media untuk kepentingan lain. C. Mengolah. Fungsi mengolah pada teknologi informasi dalam memproses data yang diterima untuk menjadikan suatu informasi. Pengolahan data atau pemrosesan bisa berbentuk mengubah data ke bentuk lainnya, menganalisis kondisi, menghitung, menggabungkan, dan semua dalam bentuk data dan informasi. D. Transmisi, yaitu mengirim data dan juga informasi dari satu lokasi menuju lokasi lain dengan jaringan komputer. E. Mencari kembali, yaitu melaksanakan penelusuran untuk memperoleh kembali atau menyalin data dan informasi yang sudah disimpan. F. Menghasilkan, yaitu mengorganisasi data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. B. Mengimplementasikan computational thinking untuk memecahkan persoalan. Berpikir komputasi ditujukan untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya untuk masalah seputar ilmu komputer, melainkan juga untuk menyelesaikan beragam masalah. Machine learning misalnya telah mengubah bagaimana ilmu statistika dimanfaatkan.
Sedangkan dalam bidang ilmu biologi, data mining yang merupakan konsep komputasi dapat melakukan pencarian pada sejumlah besar data untuk menemukan pola-pola. Pada zaman dahulu, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas, atau kapur dan batu tulis, atau dikerjakan secara mental, kadang-kadang dengan bantuan suatu tabel. Namun, sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. C. Konsep matematika dalam program komputer. Matematika merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang besaran, struktur, ruang, dan perubahan matematika dan menggunakan angka-angka untuk melakukan perhitungan. Implementasi komputasi dalam cabang ilmu matematika yakni keikutsertaan peran komputer dalam menyelesaikan permasalahan komputer dalam ilmu matematika. Mengingat pentingnya cabang ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari, membuat komputasi memainkan peran yang semakin menguat baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam matematika. 1. Sejarah komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Memori di sini bisa juga dari memori komputer. Komputasi modern pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan yang bernama John von Neumann. Dialah orang yang pertama kali menggagaskan konsep sebuah sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Konsep inilah yang menjadi dasar arsitektur komputer modern. John von Neumann memberikan berbagai sumbangsihnya dengan cara meningkatkan karya-karyanya dalam bidang matematika, teori kuantum, game teori, fisika nuklir, dan ilmu komputer. Selain itu, von Neumann juga merupakan seorang ilmuwan yang sangat berperan penting dalam pembuatan bom atom di Los Alamos pada Perang Dunia Kedua silam. Berkat kepiawaian Neumann di bidang teori game inilah ia bisa melahirkan konsep automata, teknologi bom atom, dan komputasi modern yang akhirnya melahirkan sebuah komputer. 2. Manfaat komputasi modern. Komputasi modern melakukan perhitungan dengan menggunakan komputer yang canggih. Pada komputer tersebut tersimpan sejumlah algoritma untuk menyelesaikan masalah perhitungan secara efektif dan efisien. Dari sana dapat terlihat bahwa komputasi modern dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah berikut. A. Akurasi. Big floating point. Akurasi merupakan masalah yang paling penting dalam memecahkan masalah. B. Kecepatan. Dalam satuan hertz, manusia pasti menginginkan masalah dapat diselesaikan dengan cepat.